Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran was'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, Bapak Ustadz Anin Syuhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sehat, bahagia, selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Afifuddin, juga mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses, selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus dan juga jamaah Masjid Al-Ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara masalah ujian, Pak. Berbicara tentang masalah kehidupan. Siapa sih manusianya yang nggak pernah diuji? Ya, kalau ditanya punya masalah nggak dalam hidup, Pak? Pak, punya nggak masalah dalam hidup? Bu, kita ini manusia. Kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian buat kita? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masalah buat kehidupan kita? Sementara kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya simpel, ya. Yang pertama, Allah hadirkan satu ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Anbiya, ya. Berentet tuh di sana. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan, dan kalian akan kami uji dengan kebaikan. Wa ilaina turja'un, agar kalian kembali kepadaku, kata Allah. Yang kedua, makna ujian atau masalah dalam kehidupan itu terkait dengan masalah kadar daripada kualitas keimanan kita. Allah tuh pengen uji keimanan kita, Pak.
Bu, Allah pengen uji keimanan kita. Orang-orang yang beriman jangan bicara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia diuji sama Allah. Untuk apa sih Allah itu menguji kita dengan segala bentuk macam penderitaan hidup, dengan segala macam bentuk masalah hidup, dengan segala macam bentuk ujian kehidupan. Tidak lain dan tidak bukan adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan pilih siapa di antara kita yang memiliki iman yang baik, amal yang baik. Itu titik ya. Dari dua hal ini kita akan pelajari coba malam hari ini secara global, enggak secara spesifik. Artinya kita coba belajar dari sebuah ujian hidup, belajar dari persoalan hidup, belajar dari masalah kehidupan. Wah Pak Ustadz, apa nggak punya masalah? Semua kita punya, Bu. Semua kita punya masalah. Secara global kita akan ambil sebuah kesimpulan. Sebenarnya banyak. Saya hanya ingin menerjemahkannya dengan 4 dimensi persoalan. Yang pertama, manusia itu diuji oleh kesehatannya, Bu. Ada manusia yang sakit. Udah pernah ngalamin sakit? Udah belum? Ada yang duduk sekarang ini yang nggak pernah sakit? Saya mau tanya nih, pernah nggak sehat terus? Nggak mungkin. Ya. Yang kedua, manusia itu akan diuji oleh persoalan dalam rumah tangganya. Ada nggak Bu? Di dalam rumah tangga ibu masalah? Ayo ngaku. Nggak ada. Bapak punya masalah nggak di rumah? Insya Allah kita semuanya punya masalah, cuman berbeda. Ya. Yang ketiga, kita akan diuji di dalam kehidupan bermasyarakat. Kadang ada tetangga yang main gontok-gontokan sama kita. Ada yang nggak suka, ada yang iri, ada yang dengki. Dan yang ketiga, kita akan diuji dalam satu persoalan berbangsa dan negara, bernegara. Ya enggak? Kemarin kita diuji sama masalah apa, Bu? Covid. Ya. Bahkan kita akan diuji oleh kejoliman dari seorang pemimpin negara ini. Itu semuanya udah bahagian dari cerita tentang masalah kehidupan, cerita tentang ujian kehidupan. Dan yang keempat nih, yang sangat fleksibel sekali, kita akan diuji oleh masalah perekonomian, kita akan diuji oleh masalah keuangan, kita akan diuji oleh masalah duit. Ada nggak masalahnya? Hah? Bapak punya utang, urusannya duit. Besok mau makan apa, besok mau belanja kemana, besok mau beli apa, urusannya duit. Semua cerita kehidupan anak manusia dalam 4 dimensi ini akan coba kita pelajari hari ini. Ingat Pak, mana kehidupan itu adalah ujian. Ibu nggak akan lagi diuji, bapak nggak akan lagi diuji kalau bapak ibu udah mati. Ya, kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, pilihannya 2, surga neraka. Ya, fujuraha wa taqwaha. Kalau kita lebih banyak dimensi kehidupan kita kepada hal-hal yang fujur, insyaallah jurang neraka kita masuk. Tapi ketika kita dalam romantika kehidupan kita akan kita hiasi dengan wa taqwaha, kehidupan yang penuh dengan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akhir daripada sebuah kehidupan kita matinya husnul khatimah, insyaallah masuk surga. Paham sampai di sini? Ya, 4 dimensi kehidupan dalam 4 persoalan hidup. Ya, kita akan diuji oleh yang namanya penyakit. Karena awal ayatnya jelas, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan. Yang pertama dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam makna ayat ini adalah bisyar, keburukan. Sakit keburukan bukan? Keburukan bukan? Hah? Masalah dalam rumah tangga keburukan bukan? Masalah dalam bermasyarakat keburukan bukan? Masalah dalam berbangsa keburukan bukan? Diuji kita pertama kali, Allah akan uji dengan keburukan.
Dalam satu kehidupan kita akan diuji oleh yang namanya penyakit. Siapa sih manusianya yang tidak akan pernah sakit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menderita sakit. Ya, apalagi orang model kita. Ya Allah. Ya, bicara soal sakit nanti Bapak akan ngalamin, Pak. Udah masuk lewat 50 tahun aja. Ya Allah, udah mulai itu. Mata udah mulai rabun, ya. Gigi udah banyak yang tanggal, udah banyak yang copot, jalan udah banyak gemeter, ya tangan udah mulai gemeteran. Ya Allah karim. Dimensi kehidupan pertama kita akan diuji lewat yang namanya penyakit. Coba kita ambil sebuah kronologis. Kenapa sih manusia itu akan dimunculkan dalam satu penderitaan yang namanya sakit? Ya, kalau manusia sehat terus dia nggak akan bersyukur nantinya. Ya, orang-orang yang beriman hampir rata-rata manusia ya. Kalau kita orang-orang yang beriman sadar betul bahwasanya yang menurunkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika menurunkan penyakit akan juga menurunkan obatnya. Paham sampai di sini? Ya, insya Allah. Orang-orang yang beriman ketika diuji dengan sakitnya, pertama dia akan katakan wa idza maridtu fa huwa yasfin. Apabila aku sakit, ini contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila aku sakit maka Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya, yang maha menyembuhkan. Coba kita ambil secara kronologisnya, secara spesifiknya. Manusia pernah sakit yang namanya kepala. Betul. Lewat penyakit yang namanya kepala, ada migrain, ada sakit pembuluh darah pecah. Oh ya Allah, udah kacau udah tuh. Ya, terus ada yang matanya rabun, matanya katarak, betul. Terus turun lagi ke hidung, ada yang namanya polip, betul. Mulut, ada yang namanya kupak giginya udah habis. Sakit gigi, itu lebih parah tuh Bu. Sakit gigi udah ngebet Pak Ustadz amin ya. Sakit gigi udah ngebet, nggak ada yang besuk. Coba deh, berarti kalau sakit kepala masuk rumah sakit masih ada orang yang besuk, kanker otak katanya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kalau bicara tentang otak, manusia akan diuji lewat penyakitnya di sana. Kenapa sih? Coba kita ambil sebuah kronologis. Kenapa kok saya sakit kepala? Karena banyak pikiran kali ya. Banyak masalah yang dipikirin, akhirnya apa? Sakit kepala kita. Udah nggak ada lagi cerita tentang sakit kepala Bu. Kalau ibu nggak usah banyak pikiran, semua kita akan diuji kok. Ya, jangan banyakin pikiran, kalau perlu banyakin usaha, banyakin toko, banyakin cabang usaha. Insya Allah banyak untung. Kalau ibu banyakin pikiran, itu akan banyak masalah yang muncul. Bagaimana Pak Ustaz caranya? Alladzina yadzukurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Balik lagi cerita tentang bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gampang enggak? Enggak. Ya. Semua rangkaian ujian dari 4 dimensi tadi ya. Yang pertama Bapak diuji dengan penyakit, Bapak diuji dalam rumah tangga, Bapak diuji oleh persoalan masyarakat, Bapak juga diuji dengan persoalan berbangsa dan negara. Kita ambil kesimpulannya secara keseluruhan, maka kita wajib untuk berhijrah. Paham Bu? Oh Pak Irwan larinya ke sini. Iya, karena kita ada insya Allah di bulan Muharram beberapa hari lagi. Ya, Allah tegas ingatkan kepada kita dari persoalan hidup ini semuanya dah. Ya, harus hijrah kita Bu. Bapak pengen sakit terus? Gak pengen. Bapak punya perusahaan rumah tangga pengen gak terus-terusan? Gak pengen. Kita punya rumah tangga, kita punya masyarakat bermasalah terus? Gak pengen. Kita pun ingin dalam berbangsa dan bernegara gak ada persoalan. Kembali kita hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'. Nih perhatikan. An-Nisa ayat 100 memberikan penjelasan buat kita bagi mereka orang-orang yang mau berhijrah. Kalau Bapak terus-terusan sakit kira-kira enak gak? Ya, hijrahnya apa? Ayo logika kita main. Logikanya sembuh dari sakit. Pengen sakit terus? Pengen gak kira-kira sakit terus? Lepas, keluar dari zona aman kita. Ya, nggak pengen kita diuji lewat sakit terus. Ya Allah, pusing Pak.
Kalau ibu bapak masuk rumah sakit, yang pertama dipikirin apa? Duitnya, bagaimana ongkos rumah sakitnya. Udah nambah beban tuh sakit. Iya. Udah nambah beban. Apalagi sakitnya di sini nih, di hati. Udah badannya sakit, hatinya sakit, Allah karim. Ya. Hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid muragaman katsiran was'ah. Siapa orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sediakan buminya yang teramat sangat luas. Maknanya apa? Ayat ini memberikan pembelajaran buat kita bahwasanya Allah memberikan kesempatan buat kita yang banyak. Ya, apa pengen kita sakit terus? Apa pengen kita punya rumah tangga berantakan terus? Kan nggak pengen. Kita hidup bermasyarakat terus berantem gontok-gontokan, hidup dalam bernegara dan berbangsa berada dalam garis apa yang namanya kezaliman. Nggak pengen, kita pengen hijrah dari semua persoalan itu, keluar dari zona aman. Ya, biar kita nggak lagi sakit, insya Allah dengan kalimat sembuh lewat sugesti kita. Saya pernah menyampaikan bagaimana dalam kondisi hijrah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menghadapi persoalan rumah tangganya, Siti Syarah cemburu dengan Siti Hajar. Ketika ditinggalkan, apa sugesti pertama yang muncul oleh Siti Hajar dari lisannya yang keluar? Wahai Ibrahim, kalau ini memang perintah hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, kalau perintah hijrah ini karena Allah Subhanahu wa taala, aku yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Padahal saat itu, Bu, ya, istrinya yang kedua yaitu Siti Hajar diletakkan di lembah yang teramat sangat luas, gurun pasir yang teramat tandus, nyaris nggak ada kehidupan di dalamnya. Ya kira-kira pikirin deh, Pak, ya. Ya, yajid fil ardi muragaman katsiran was'ah. Allah akan memberikan kesempatan yang luas. Allah memberikan buminya yang luas. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau berhijrah di jalan Allah. Kalau masalah bapak adalah sakit, bapak harus punya sugesti, bapak harus sembuh. Ibu punya penyakit, ibu harus punya sugesti, harus sembuh. Kalau kita sakit terus kepikiran terus, kasihan, Bu. Kalau ibu sakit, bapaknya kasihan, anak-anaknya kasihan. Kalau bapak sakit, istri dan anak-anak bapak pun kasihan. Bapak nggak bisa lagi nyari nafkah, ibu nggak bisa melayani suami, melayani anak-anak. Keluar dari jalur itu, ya, dari persoalan hidup itu. Persoalan pertama, yaitu penyakit. Kita harus sembuhkan ya Allah. Jangan banyak mengeluh. Kebanyakan manusia itu dalam kondisi mengeluh. Wa kanal insan aktsaru syai'in jadala. Yang namanya manusia itu seluruhnya, kebanyakan mereka berada pada satu hal yang namanya mengeluh. Dia ngeluh ke saya, ya Allah sakit ini. Terus-terusan, ya Allah pala ini sakit banget, ya Allah mata ini sakit, ya Allah mulut ini sakit, ya Allah hati ini sakit. Semuanya dalam keadaan keluh kesah. Coba keluar dari zona ini. Kita menuju zona yang aman. Agar kita sembuh dari penyakit, apa yang harus kita lakukan? Banyak pikiran, tolong pikirannya dikurangin. Ya, dikurangin beban kita. Semuanya kita punya beban kok. Allah udah bilang, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menilai siapa sih di antara kita yang paling baik imannya. Kalau kita terus-terusan sakit, masalah hidup kita dalam rumah tangga, masalah hidup bermasyarakat bermasalah, masalah hidup dalam berbangsa dan bernegara, nggak keluar dari semua itu persoalan, maka kita akan terus-terusan dibuat masalah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi enak-enaknya udah ya. Sedikit lagi. Wa may yuhajir fi sabilillah muragama yajid fil ardi muragaman katsira was'ah. Kalau orang-orang yang mau berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan sediakan buminya yang luas. Allah memberikan kesempatan yang luas. Mau apa lagi? Bahkan, ya, kalau Bapak hidup di tengah masyarakat, merasa udah enggak aman nih. Ibadah kita udah gak aman, suasana rumah tangga udah gak aman, hidup di tengah masyarakat banyak fitnah di dalamnya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakhruj min baitihi muhajirat ilallahi wa rasulih. Maka siapa orang yang keluar dari rumahnya, maknanya adalah hijrah.
hijrah di jalan Allah, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mau nggak kira-kira? Tapi persoalan Pak Ustadz, saya udah ngontrak lama, udah tinggal di rumah ini lama, nyicil 15 tahun rumah. Ya, dikasih persoalan di tengah masyarakat. Kira-kira mau nggak keluar dari rumah itu? Karena kita ibadah udah nggak aman, dikatai, dihina, diejek, dicaci maki, difitnah bahkan. Udah nggak aman kondisi itu, maka ibu wajib untuk hijrah. Ini persoalan Pak. Ya, apalagi di dalam rumah tangga. Ya Allah, kalau istri bapak sudah ngebangkang sama bapak, ya, istri ini punya fungsi dua nih. Qanitatun. Yang pertama, kalau mau jadi istri yang solehah, dia wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia wajib taat kepada perintah suaminya. Kalau di dalam rumah tangga ada terdapat masalah dalam kehidupan, itu udah gak nyaman lagi hubungannya. Suami selingkuh, istri selingkuh, anak, ya Allah, kemana tahu? Udah gak bagus rumah tangganya. Keluar dari masalah ini. Ya kalau laki-laki mah gampang kawin lagi Pak ya. Ya ibu, jangan banyak minta cerai, gak boleh. Ya, apapun yang diperintahkan oleh suami ditaatin. Makanya kadang-kadang dalam rumah tangga persoalannya apa sih yang sebenarnya? Intinya nanti di ujung, ya, persoalan yang keempat akan muncul. Sakit ada, rumah tangga berantakan, masyarakat kacau, berbangsa dan bernegara kacau. Ditambah lagi persoalan yang keempat, yaitu ujung-ujungnya duit. Paham Pak sampai di sini? Keluar. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Keluar dari rumah kita untuk hijrah, kembali kepada jalan Allah dan Rasulnya. Ya, kalaupun nanti kita akan mendapat dilema persoalan hidup baru lagi, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yudrikhul mautu, kalau ketemu mati, ya, maka apalagi faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sama, Pak. Lihat, Siti Hajar, kalau logika manusia nih yang normal, tinggal di gurun pasir yang luas, nyaris nggak ada kehidupan, panas, dingin kalau malam, ya. Kira-kira resiko mati bisa nggak? Bisa nggak terjadi? Yudrihul mauta, apabila dia mati, tapi dia keluar rumah dengan niatan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insya Allah kematiannya dia dapat pahala hijrah. Sama ketika kita keluar dari semua persoalan hidup, dari semua ujian hidup, dari semua persoalan dan masalah kehidupan, maka insya Allah Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Kita yakin Pak, dari semua persoalan hidup, dari semua permasalahan hidup, dari semua cerita tentang ujian hidup, tidak lain modalnya adalah iman, modalnya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat jawaban dari semua persoalan itu. Paham? Siapa orang yang beriman, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah keluarkan dia dari semua cerita tentang masalahnya. Allah keluarkan dia dari segala cerita tentang ujiannya. Allah akan keluarkan dia dari segala permasalahan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang beriman kepada Allah, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari semua persoalan hidupnya. Udah selesai. Lantas kemudian apa jawaban yang keempat? Kalau punya persoalan rezeki, punya persoalan keuangan, punya persoalan ekonomi, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Insya Allah. Sedikit ya Bu ya, kurang puas kayaknya ya. Insya Allah pada tema-tema berikutnya kita akan coba kupas ya. Mudah-mudahan kita kembali kepada iman yang benar, kita kembali kepada nilai ketakwaan yang benar. Apapun yang dilarang oleh Allah hindari, berusaha biar kita nggak sakit lagi, biar kita nggak dapat lagi persoalan hidup. Insya Allah semua permasalahan hidup kembali kepada diri kita, betul ya?
Kembali kepada diri kita. Insya Allah kita akan keluar dari semua persalahan dan cerita tentang masalah kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah beri kita hidayah. Allah beri kita petunjuk ke jalannya yang benar, ke jalannya yang lurus. Dan insya Allah ketika persoalan hidup itu terjadi pada diri kita, Allah berikan solusi jalan keluarnya. Hingga pada akhirnya Allah juga berikan rezeki buat kita semuanya. Insya Allah Allah sehatkan kita, Allah mudahkan kita, Allah kayakan kita, selamat dunia akhirat kita, insya Allah masuk surga tanpa hisab semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.